Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan sehingga kita masih bisa merasakan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya setiap ibadah mempunyai dua potensi yang selalu beriringan satu sama lain. Satu sisi sebuah ibadah mungkin akan menjadi ladang pahala yang akan kita panen di hari akhirat nanti. Tetapi di sisi lain, jika kita tidak memenuhi syarat, ketentuan dan adabnya, suatu ibadah justru akan menjadi fitnah bagi kita di hari akhir nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Contoh yang paling jelas dalam masalah ini terdapat dalam sebuah ayat yang sudah sama-sama kita hafal. Dalam Quran Surah Al-Ma'un disebutkan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Ayat tersebut sangat ditegaskan kepada kita bahwa sholat dapat menjadi ancaman dan fitnah bagi kita jika kita tidak melaksanakan sesuai dengan aturannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimanakah dengan ibadah puasa Ramadan kita? Apakah ada ancaman terhadap puasa yang kita jalankan? Setidaknya ada 4 kesalahan orang yang berpuasa yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam dosa dan kehinaan. Yang pertama adalah berpuasa tanpa keikhlasan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sudah sangat populer di telinga kita, innamal a'malu binniyat, yaitu setiap amal bergantung pada niatnya. Lalu, berpuasa tanpa keikhlasan ibaratnya sebuah surat perjanjian tanpa stempel dan materai, menjadi tidak berguna dan sia-sia begitu saja. Pertanyaannya adalah, puasa semestinya melatih orang untuk belajar ikhlas, karena puasa Ramadan merupakan puasa antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hambanya. Ternyata masih ada orang yang ternoda keikhlasannya karena godaan ria, harta dan kecenderungan diri pribadi. Puasa diliputi ria karena ingin dihargai, dianggap dan dipuji oleh orang lain sebagai orang yang berpuasa. Selain itu, adapun yang berpuasa dengan bersemangat bukan karena kewajiban semata, melainkan hanya ingin menurunkan berat badan atau diet. Sungguh, jika ini tidak dihapuskan di dalam hati, akan mengotori keikhlasan puasa kita dan kita termasuk golongan mereka yang berpuasa tanpa pahala. Yang kedua adalah mereka yang berpuasa tanpa ilmu, tidak mengetahui yang mana yang membatalkan dan mana yang tidak. Mereka berpuasa tanpa aturan dan tidak memahami dengan sepenuhnya benar. Maka akibatnya puasa mereka menjadi begitu rapuh dan tidak bermakna. Menyangka telah melakukan hal yang benar, padahal sejatinya salah. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, seorang faqih atau ahli ilmu agama lebih ditakuti setan daripada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan orang yang ketiga adalah mereka yang hanya berpuasa dari makan, minum, dan berhubungan badan semata. Dengan itu, mereka merasa bahwa mereka telah memenuhi ketentuan dan tuntunan puasa. Yang keempat adalah mereka yang menjalankan ibadah puasa dengan penuh kemalasan. Dalam arti, mereka tidak menyadari bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang bertaburan berkah. Mereka tidak menyadari dan memahami bahwa bulan Ramadan merupakan bulan musim kebaikan yang disyariatkan sebagai amal kebaikan. Rasulullah SAW bersabda tentang bulan yang mulia ini, bulan di mana dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Golongan ini tidak menjalankan tarawih, tadarus, dan tilawah, tidak pula berusaha untuk bersedekah dan memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa, dan mereka menjadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan di siang hari. Akhirnya, semoga kita terhindar dari ancaman Rasulullah SAW tentang mereka yang berpuasa tetapi sia-sia dalam pahala dan keutamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari golongan mereka yang berpuasa tetapi celaka. Wallahu a'lam bishawab. Syukran ala ihtimamikum.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.